Kalau saya dulu kuliah itu dosen-dosennya murid-murid abah gitu kan. Begitu nggak bisa jawab, kamu nih gimana sih anak yang bah kitab kuning nggak bisa jawab gitu kan. Kalau saya bisa jawab, ya wajar, bapaknya kan orang hebat. Jadi nggak pernah, never is about me gitu ya. Selalu tentang orang tua, tentang apa. Dan itu pressure-nya luar biasa buat saya. Tapi dalam prakteknya, ternyata dipahami yang disebut dengan hitoh, eh, dengan menjaga jarak dari partai politik, ya, yaitu merangkul semua kecuali PKB. Nah, dalam pertemuan itu ternyata ada dauh, instruksi atau apapun namanya, tidak tertulis, karena bukan keputusan organisasi resmi. Iya. Tapi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah tadi itu, yaitu untuk mendukung calon 02. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo, dan saya bahagia sekali sore ini karena bisa mencegat seorang intelektual yang hebat. Tentu teman-teman sudah tahu beliau siapa. Selamat datang di podcast kami, Gus Nadir. Makasih Mas Putut, kasih. Profesor Dr. Kiai Haji Nadir Syah Hussein. Nah, tapi karena nggak tahu ini kultur di NU, walaupun sudah Kiai Haji, tapi sering nyebutnya ya orang gasgus gitu. Panggil Nadir aja nggak apa-apa, langsung boleh kok. Aduh, gue sehat selalu ya. Alhamdulillah. Kayaknya saya lihat di YouTube keliling-keliling berbagai pesantren ya. Ya, silaturahmi itu kan penting. Iya. Menjelang pilpres seperti ini, komunikasi dengan semua elemen bangsa perlu dibuka. Ya, terus tidak perlu menyatukan frekuensi gitu, tapi membuka jalur komunikasi itu kan penting gitu ya. Dan saya banyak belajar lah, saya kan ngajar di luar, saya nggak tahu perkembangan di lapangan seperti apa gitu. Jadi saya harus banyak bertemu, sekaligus minta doa, minta bimbingan kepada para kiai sepuh. Ya, terus ketemu dengan sejumlah kalangan budayawan, seniman, jurnalis, termasuk dengan Mas Putut sekarang. Saya banyak belajar lah. Saya niatkan juga hari ini juga belajar lah dengan Mas Putut. Waduh, kalau ya. saya banyak belajar dengan Prof Nadir ini. Maaf nanti kalau kadang Prof, kadang Gus ya mohon dimaklumi. Nggak masalah ya. Malah sebagian teman-teman NU disingkat jadi Gus Prof. Jadi saya bilang sudahlah Nadir aja lebih gampang. Kalau dulu guyonannya waktu Gus Dur masih ada gitu ya. Banyak orang non NU yang manggilnya lucu, Pak Gus. Pak Gus ya. Pak Gus, Mas Gus ya. Nah, oke, teman-teman, ini kebetulan saya membawa 2 buku tulisan dari Profesor Nadir. Ini salah satu yang saya suka. Saya baca yang saring sebelum sharing. Iya. Tapi sudah saya kirim ke bapak saya karena bapak saya juga penyuka baca buku. Ini buku yang sangat enak dibaca dan isinya sangat sistematis ya. Kalau yang ini mohon maaf agak berat, agak lebih berat. Fikih ya, soal fikih. Iya, soal fikih. Dan Prof Nadir ini adalah tadi sudah disebut yang luar biasa dan jarang orang membuat pencapaian akademik. Doktornya 2, PhD-nya 2. Ya. Karena di 2 bidang ilmu yang mirip ya. Iya, satu hukum umum, satu hukum Islam. Karena ternyata saya tidak cukup pintar sehingga perlu 2 doktor. Yang lain 1 dokter cukup gitu ya. Saya harus wah, pintar mudah ini. Ya. Oh, di Indonesia itu setahu saya hanya beberapa. Tapi yang saya ingat persis yang 2 dokter, mungkin hampir 3 doktornya adalah Prof Yusril Iza Mahendra. Karena beliau itu kalau nggak salah dokter hukum, kemudian dokter politik, dan ini lagi ngambil dokter filsafat. Gus, saya penasaran sekali ini. Kalau di syariah kita tahu lah ya, hukum Islam. Kalau yang hukum biasa, yang PhD 1-nya lagi itu hukum apa sih sebetulnya? Public law. Jadi hukum publik. Jadi waktu itu saya membahas tentang politik, undang-undang anti korupsi, sama relasi sama ini, hak asasi manusia. Jadi bidang saya memang public law, hukum publik. Jadi saya tidak menguasai
perdata gitu ya. Saya bidang saya hukum publik, hukum tata negara gitu ya. Oke. Ya, Itu semua hukum undang-undang yang pasca reformasi ya. Ya betul. Reformasi gitu. Karena terjadi perubahan peraturan perundang-undangannya, hierarkisnya dan juga proses di DPR dan amandemen UUD 45 yang luar biasa gitu kan. Jadi itu yang Anda dalami. Ya, jadi kalau disertasi yang kedua tentang hukum Islam itu saya melihat syariah dalam konteks amandemen 45. Jadi dalam sudut itu. Sementara kalau yang di satu lagi yang hukum umum, hukum nasional, public law itu, yaitu tentang undang-undang politik, terus kemudian undang-undang anti korupsi dan hak asasi manusia gitu. Beliau sekarang mengajar di salah satu universitas terbaik di Monash University ya. Ya, saya di Fakultas Hukum Monash University. Hukum. Ya. Salah satu fakultas hukum juga yang terbaik di dunia. Ya, tapi belum dunia akhirat, baru di dunia aja. Terus baru saja selesai menjadi ketua pengurus cabang istimewa. Rois Suriah. Rois Suriah. Ya. Jadi banyak yang suka ketuker-tuker. Posisi saya itu Rois Suriah dari tahun 2005 sampai kemarin 2023. Tapi banyak yang salah dianggap saya ketua PCI-nya gitu. Kenapa saya masih muda? Dengan masih muda gitu ya. Rois Suriah itu biasanya sudah sangat sepuh. Iya. Gitu. Terus lo kok masih muda jadi Rois Suriah? Maka orang bilang, oh ini mungkin ketua tanfiziahnya, ketua eksekutifnya gitu ya. Enggak, saya ternyata harus mensepuh-sepuhkan diri gitu ya. Selama berapa belas tahun itu, alhamdulillah selesai. Husnul khotimah dengan baik, selesai. Sehingga sekarang saya tidak perlu lagi menua-nuakan diri gitu. Jadi ya, walaupun masih muda ya. Beliau baru 50 tahun. Ya, 50 tahun masih muda ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan teman-teman, nasab beliau ini memang luar biasa karena beliau adalah putra bungsu salah satu intelektual muslim yang sohor di Indonesia, yaitu Kiai Haji Profesor juga. Kiai Haji Profesor Dr. Ibrahim Hussein. Kalau teman-teman yang mungkin sudah masih muda mungkin masih harus nyari di Google. Tapi kalau saya masih mengingat beliau karena dulu sempat menjabat lama sebagai Ketua Majelis Ulama dan Ketua Komisi Fatwa ya. Komisi Fatwa. Ya. Dan dia adalah pendiri Institut Ilmu Quran. Ya. Betul ya? Ya, IIQ, Institut Ilmu Al-Quran IIQ. Ya. Oh ya. Nah Gus, ini sedikit melihat ke masa lalu dulu ya. Dengan susah nih masa lalu nih. Dengan basis intelektual keluarga seperti itu tuh. Oh keluarga, saya pikir masa lalu ngomongin mantan, ngomongin apa. Enggak. Udah bikin tegang aja Mas Putut ya. Oke. Itu ada tekanan gak sih Gus? Wow. Untuk menjadi orang alim, untuk jadi fakih. Ini lebih berat daripada ngomongin mantan ini ya. So much pressure. Wah, ya, gitu ya? Iya. Karena dari keluarga itu saya paling bungsu. Tadi saya bungsu ya. Iya bungsu. Dan saya satu-satunya yang memang diletakkan di pundak saya legacy itu meneruskan jalur keilmuan Abah dan kekiaian Abah gitu. Kakak saya yang lain waktu itu enggak gitu ya. Jadi yang di madrasah sekolah yang nyantri apa ya saya gitu, yang paling kecil gitu dan saya nggak mau lah gitu ya. Dulu itu bayangan saya tuh jadi kiai itu yang deso putar biji tasbih. Karena kan waktu kita kecil itu nggak ada kiai naik BMW gitu kan ya. Terus kemudian juga dikit-dikit alhamdulillah subhanallah gitu loh pokoknya bayangannya gitu kan, nggak gue banget deh gitu. Terus kemudian dan berat gitu kan, orang selalu bilang gini harus melebihi orang tua gitu. Waduh. Loh bapak saya udah profesor mentok kiai udah dibilang udah nggak ada lagi gimana gitu fakih beliau ya gitu gimana dong gitu. Jadi pressure. Kalau saya dulu kuliah itu dosen-dosennya murid-murid Abah gitu kan, begitu nggak bisa jawab, kamu nih gimana sih anak yang bah kitab kuning nggak bisa jawab gitu kan. Kalau saya bisa jawab ya wajar, bapaknya kan orang hebat. Jadi nggak pernah, never is about me gitu ya. Selalu tentang orang tua, tentang apa, dan itu pressure-nya luar biasa buat saya. Makanya mungkin itu salah satu jalurnya kenapa untuk melebihi orang tua kemudian saya ambil doktor 2, kemudian saya ngajar di luar pulang gitu ya. Masuk akal. Ya gitu. Jadi dan begitu berkarir di luar kan orang di Australia tidak tahu siapa orang tua saya, dan betul-betul saya bisa bilang ya itu prestasi saya gitu.
tentu doa orang tua ada ya, tentu keberkahan dari nasihat-nasihat orang tua, bimbingan orang tua ada. Tapi ya tidak ada pengaruh orang tua untuk saya menjadi dosen dan profesor di Monash University, kan nggak ada. Semua kan based on merit ya, berdasarkan kemampuan dan prestasi gitu. Tidak ada kata belece gitu ya, tidak ada jalur, oh karena dia Gus anak kiai kemudian dapat privilege tertentu, kan di luar negeri enggak gitu. Oke. Jadi mungkin itu salah satu yang membuat saya, oke, pressure-nya saya terima waktu kecil, saya pernah berontak, saya pernah menjauh, saya tidak mau melakukan itu. Oh. Tapi kemudian saya bisa mengikuti apa yang saya mau gitu ya, tanpa meninggalkan apa yang orang tua mau gitu ya. Dan Anda ini ya pernah nyantri di beberapa pesantren tua di Indonesia. Iya, Termasuk iya. salah satunya Buntet ya. Ya, dan ya itu unik lah. Saya lebih banyak nyantri ke Abah gitu ya. Dan proses nyantri ke tempat lainnya itu tidak mukim gitu ya. Disuruh Abah ke sana, berkunjung ke sana, Iya. atau kemudian Itu yang unik. ciri orang cerdas. Atau gini. Biasanya ketika Ramadan aja Iya, disuruh. iya. Atau ini, kiainya disuruh ke rumah. Oh gitu. Ya gitu. Jadi murid-murid Abah yang sudah jadi kiai-kiai di mana gitu kan, sudah jadi ustadz ustazah yang hafal Quran, yang ahli hadis, yang ahli bahasa Arab. Mereka yang disuruh ke rumah ngajarin saya gitu kan. Terus jadi memang unik itu. Belum lagi kalau kemudian ngajinya spiritual itu lebih unik lagi hal-hal seperti itu. Oke, Gus, saya mau mengajukan pertanyaan yang mungkin cemen bagi Anda, Ya, yang gampang-gampang aja. tapi mungkin penting bagi banyak pemirsa, terutama juga orang awam seperti saya, tapi punya keinginan kuat untuk terus belajar begitu ya. Mohon maaf, Gus. Karena waktu banyak kaum profesional ini terbatas, kadang baca buku itu dilakukan di kamar mandi, di mana ada WC-nya. Nah, kalau lagi nongkrong di kamar mandi terus membaca buku-buku semacam tulisan Anda ini, di mana ada ayat-ayat Al-Qur'annya, itu hukumnya gimana, Gus? Yang disebut dengan kamar mandi, toilet tuh kayak gimana sih? Sekarang itu kamar mandi tuh mewah ya. Banyak di hotel-hotel di tempat itu kamar mandi yang mewah, kering gitu ya. Iya. Terus kemudian juga ada ruangan yang terpisah antar toiletnya dengan bathtubnya apa gitu ya. Tapi pada saat yang sama di atas ilmu itu memang ada akhlak, ada etika gitu. Jadi mungkin kita bisa berdebat sama saja sekarang batas masjid, kan ada hadis Nabi mengatakan nggak boleh dagang di masjid. Sekarang tuh batas masjid itu di mana? Ketika orang sudah e-commerce gitu ya. Jadi orang lagi dengerin khutbah aja, dia bisa transaksi. Check out, iya benar. Ya, itu bukan pasar padahal, kan bukan dagang bagaimana. Betul. Terus batas masjid tuh di apa sih gitu, di dalamnya, apalagi masjid sekarang sudah ada terasnya, sudah ada pustakaannya, gitu, sudah lantai berapa. Nah, saya kira kalau soal-soal itu kita bisa berdebat. Tapi bahwa ada etika di situ, dan saya kira seberapa lama sih di kamar mandi gitu ya? Kalau saya biasanya 10-15 menit. Iya, 10-15 menit. Ya, sekitar 10 halaman kalau baca Iya, buku. kan lebih daripada baca buku yang tentang agama atau baca buku saya itu kan Buku-buku lain. enggak, atau lebih baik ya menjawab WA dari istri gitu kan. Iya. Kalau istrinya WA gitu. Ada juga istri yang nggak mau WA kan. Maunya dapat transferan kan juga banyak gitu. Terus no offense gitu. No offense. Ya, no offense ya. Gitu. Nah, jadi isunya kan sekarang memanfaatkan waktu ya. Iya. Dan bagi sebagian orang toilet itu tempat yang paling comfortable, paling nyaman. Betul, termasuk saya. Iya. Saatnya berpikir, saatnya membaca buku yang serius gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Atau saatnya menjawab WA ada orang lain yang tidak boleh diketahui istri. Kan itu juga bisa momen lagi-lagi no offense ya. Ini kayaknya supporternya pada terasa-rasa ini. Jadi itu momen ketika kita menjadi diri sendiri, kira-kira begitu ya. Betul. Ya. Ibadah juga gitu saya kira. Ada juga, makanya di beberapa rumah itu ada tempat yang kemudian kalau musola rumah atau kalau nggak musola ada tempat yang memang kalau sholatnya di situ terus gitu. Karena auranya akan berbeda, nuansanya berbeda gitu. Dan itu menjadi betul-betul
ada jalur dari tempat itu langsung ke aras gitu ya. Karena kan doanya juga di situ, ngajinya di situ gitu. Iya. Dan begitu pindah rasanya nggak enak ya. Iya. Nah sama kalau punya toilet di rumah itu ada lebih dari satu, ada tempat favoritnya gitu kan. Nggak pindah-pindah tuh biasanya. Oh kalau Iya. pagi ke sini besok ke sana enggak kan Enggak, di situ betul, tuh. betul. Sama. Anda pengamat toilet. Tapi benar. Nah, karena itu juga. Jadi baca buku juga butuh kenyamanan, ibadah juga butuh kenyamanan gitu. Atau misalnya jangan itu di jalan naik mobil, perhatikan aja, duduknya di tempat yang sama kan. Iya. Nggak mungkin hari ini sebelah kiri, besok sebelah kanan gitu kan. Iya. Orang punya kecenderungan Orang seperti punya itu. kecenderungan. Bahkan Gus, ada toilet, kalau kita misalnya di rest area atau apa, toilet berjajar nih 4 atau 5 atau 3. Orang biasanya punya nomor yang sama yang dia pilih. Ada 01, 02, 03. Nah, gitu. Nomor toiletnya gitu ya. Ya serius. Kalau baru kemudian berpindah, kalau misalnya antriannya di situ agak panjang. Ya itu memang saya agak pengamat toilet juga. Iya, oke. Iya. Tapi intinya adalah etika ya. Dan plus kenyamanan kita gitu. Ya, jadi misalnya kalau nyamannya ada memang pada waktu tertentu gitu kan dan lokasi tertentu, ya sekarang diatur saja agar tidak melanggar etika seperti apa gitu ya. Misalnya bacanya itu di mobil atau di tempat kerja atau apa, tapi dibikin poin-poin summary. Terus ketika mau dibaca ulang poin summary aja ya pas saat toilet itu misalnya. Bisa gitu ya. Diakali lah. Iya. Nah, terima kasih atas jawabannya Gus. Iya, Semoga iya. melegakan juga. Kadang-kadang orang-orang awam ini pertanyaannya gitu-gitu Gus. Iya. Iya, kalau kita ini kan kebetulan media Gus. Kalau Iya. kita cek pertanyaan paling banyak ditanyakan orang. Soal gitu. toilet? Enggak lah. Enggak. Itu ya misalnya cara membayar zakat, Iya. cara wudhu yang benar, gitu-gitu. Oh iya. Iya, Mas. Ya, tapi itu menunjukkan gairah yang luar biasa Iya. untuk orang. Dulu juga saya pernah juga ada yang bertanya ke saya emergency Gus gitu. Di emailnya gitu. Saya pikir apa emergency gitu. Ternyata di waktu itu di Australia pas musim dingin. Jadi dia baru berhubungan dengan istri habis subuh. Iya. Bolehkah saya mandi wajib dengan air hangat? Karena kalau air dingin lagi musim dingin kan, Iya, beku kan dia gitu kan. Iya dong. Gitu. Terus saya bilang, terus pakai emergency karena dia mau sholat subuh bingung nih kan, gitu. Iya, Kan dia iya. belum mandi wajib gitu. Terus loh kok kenapa bertanya gitu? Ya karena kan Nabi nggak pernah mandi dengan air hangat. Gitu. Dia ingin persis seperti Nabi gitu. Iya. Tapi saya bilang ya kok gitu aja kok repot gitu loh gitu ya. Ya kan Nabi juga nggak mau umatnya susah gitu ya. Tapi pertanyaannya seperti itu kira-kira. Iya. Ya. Ya memang dan itu kontekstual. Misalnya kayak gini Gus, yang sering saya alami kalau lagi di Jakarta. Jarak 7 kilo. Saya berangkat sebelum asar tiba. Perjalanan naik taksi. Lalu kalau walaupun 7 kilo di Jakarta Macet. bisa habis maghrib. Iya. Nah itu kita gimana nih sholatnya Iya. gitu. Kayak gitulah. Tapi Iya. ini tidak akan saya tanyakan. Nggak perlu saya jawab. Nggak Oh, perlu. oke. Nggak, tapi itu Atau kan konteks. mungkin baca buku ini ya, ngaji fikih mungkin ada mungkin. Saya lupa ada apa enggak, tapi ya dibaca aja dulu. Siapa tahu ada. Tapi yang jelas pertanyaan itu sekarang tuh lebih kontekstual kayak gitu. Iya. Misalnya kayak ini saya pernah sholat di sini. Saya imam masbuk. Nah saya tahu aurat imam saya terbuka karena anak zaman muda sekarang kan maaf ya pakai yang celananya agak yang ini. Nah ini saya harus gimana? Apakah saya harus memperingatkan? Kalau memperingatkan caranya gimana? Terus kalau kemudian dilihat dan memperingatkan nanti dijawab gini, berarti kamu nggak husuk, kok ngeliatin belakang saya? Salah lagi. Itu termasuk saya juga tanya ke para orang-orang yang saya anggap tahu ilmu fikih ya. Iya. Ini hukumnya gimana ya? Saya barusan mengalami kayak gini. Apa yang harus saya lakukan kalau itu terjadi lagi gitu? Karena kan itu fenomena yang cukup sering. Iya. Ya. Oke. Nah Gus, kenapa Anda lebih tertarik untuk mendalami syariah? Aduh, tanya ke abah saya, kenapa saya disuruh itu ya? Oh gitu ya? Oh disuruh apa? Ya karena abah saya kan ahli fikih gitu iya. ya. Jadi ya mau nggak mau saya diarahkan ke sana untuk meneruskan legasi beliau tadi itu gitu ya. Walaupun beliau sempat berpesan gitu. Dan ini saya suka ulang cerita di mana-mana. Bahwa beliau itu dulu sempat berpesan bahwa abah ini adalah khadimul fiqh, pelayan fikih. Beliau membuat ilustrasi yang bagus gitu. Okay. Beliau tidak bilang beliau pakar fikih. Beliau mengatakan khadimul fiqh, pelayan fikih. Kamu harus menjadi khadimul ilm, pelayan ilmu. Jangan cuma tahu fikih. Gitu. Makanya ketika saya kemudian ngambil S1 saya 2, S2 2, S3 2 gitu ya, dalam 2 bidang berbeda semua gitu ya. Ya karena saya mau jadi khadimul ilm gitu ya.
Mudah-mudahan menjadi pelayan ilmu bukan menjadi pelayan uang gitu ya. Nah, mudahan gitu. Tidak kalaupun menjadi pelayan uang ya pelayan dolar lah gitu ya. Jangan rupiah gitu ya. Jadi ya makanya itu saya mendalami ilmu syariah. Dan satu, yang kedua adalah setelah saya belajar ilmu syariah itu, saya melihat bahwa syariah yang dipahami itu sekarang itu sebatas halal haram aja gitu loh. Betul. Gitu. Jadi halal haram sah atau batal gitu. Saya kasih contoh Nah, misalnya. itu ada di pengantar ini. Ya, saya kasih contoh di buku ini juga. Kalau kita mau sholat, mau sujud, yang mana dulu yang kita letakkan di tanah, di ubin, lutut atau tangan. Masing-masing ada hadisnya. Ya. Gitu. Tapi kita jadi lupa bahwa esensi sujud itu bukan semata-mata tangan ditaruh dulu atau lutut dulu, tapi bagaimana kita merendahkan diri kita sebegitu rendahnya sampai kepala kita lebih rendah daripada pantat ketika kita sujud. Ya. Semua atribut keilmuan, gelar akademik, semua kita cari, semua hasil-hasil karya lewat dari otak itu, tiba-tiba kita rendahkan begitu rupa karena kita sedang menghadap yang maha tinggi kan gitu. Nah, saya dulu nggak diajarin tuh gitu tuh. Yang diajarin adalah dan berdebat adu dalil tadi itu, yang mana duluan nih? Lutut dulu atau begitu. Dan berapa yang harus menyentuh tanah? Nah, seperti itu. Nah, beda-beda mazhab lagi, beda aliran lagi segala macam gitu. Tapi esensi sujud itu gitu ya. Nah, itu yang kemudian. Jadi pengajaran syariah atau fikih dari guru-guru kita dulu nggak keliru. Hanya memang belum menyeluruh gitu kira-kira. Atau zaman berubah dan saat itu belum ada misalnya. Ya, bisa jadi belum ada kebutuhan menjelaskan seperti itu. Iya. Karena saat dulu itu orang-orang yang baik-baik semua gitu ya. Diajarin oke-oke aja. Sekarang generasi kita ya, generasi yang kepo gitu ya, generasi yang nggak puas hanya dengan informasi seperti itu. Positifnya adalah sekarang semakin banyak orang yang khususnya ketika membaca buku ini misalnya, ngaji fikih, oh ternyata itu loh alasannya, oh ternyata itu loh kenapa terjadi perdebatan itu gitu. Jadi orang butuh narasi, butuh penjelasan gitu. Ketimbang bentuknya hafalan, misalnya adalah rukun sholat 13 gitu ya, betul-betul seperti itu gitu. Jadi ya saya kira memang mesti ada pergeseran ya, belajar dan mengajar fikihnya gitu. Dan yang selalu menarik dari Prof. Nadir ini, beliau selalu memberi banyak perspektif. Ini ada ulama berpendapat begini, ada yang berpendapat terus seolah-olah, ya bukan seolah-olah. Terus ya kita udah dijelaskan, silakan ambil kesimpulan. Ya, ambil kesimpulan. Nggak semua orang suka dengan gaya begitu. Nggak semua orang gitu. Misalnya beberapa karena butuh yang ini yang jelas-jelas aja gimana sih? Betul. Gitu. Beberapa jamaah saya misalnya di Australia itu bilang gini, loh, kami bertanya kepada Gus Nadir karena kami percaya otoritasnya. Betul. Loh, sekarang malah disuruh pilih sendiri gitu setelah dijelaskan gitu. Saya bilang karena saya juga percaya dengan kemampuan akal Anda. Itu sebetulnya Gus di bawah sadarnya. Kalau saya dosa biar yang nanduk Gus Nadir. Ya nggak ada dosa lah. Kalau selama ada argumentasi, selama ada dalilnya gitu kan nggak ada dosa lah gitu ya. Ada pilihan-pilihannya gitu. Mau ikut aliran manapun, mazhab manapun, selama masih dalam koridor beragama kita nggak masalah. Tapi memang keberagaman kita seperti itu. Keberagaman yang memang ingin dipilihkan. Sementara ketika Allah memerintahkan Iqra, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas gitu. Masyarakat yang kritis, masyarakat yang skeptis. Bukan hanya masyarakat yang patuh begitu saja tanpa knowledge kan gitu. Nah, tapi ya keberagaman kita masih seperti itu. Masih level misalnya waktu anak saya masih SD, dia mau berangkat jalan ke mall ketemu temannya itu, dia bawa baju satu hitam satu merah. Terus tanya ke saya, pakai baju apa nih? Saya bilang pakai baju merah. Boleh, hitam boleh. Nangis dia. Yang mana dong, hitam atau merah? Ya udah hitam aja Kak. Tapi merah kan juga bagus ya, tuh kan? Gitu. Terus ya sekarang kamu punya sepatu atau pakai bando apa, pakai apa yang bisa di matching atau apa gini-gini. Terus dia bilang, kalau nanya sama Abi jadi malah pusing ya, gitu ya. Dia bilang gitu, malah pusing ya kalau nanya sama Abi gitu. Nah, keberagaman kita tuh kayak gitu, dikasih jalan gitu. Nggak mau gitu. Maunya ditentukan sendiri. Dan ini saya kira agak berbahaya ketika ulama, kiai, direktor atau apapun namanya yang fungsinya mencerahkan umat gitu, justru akhirnya mendoktrin umat gitu ya. Nah, akibatnya banyak orang yang sudah profesor doktor dalam bidang ilmu kimia, fisika, teknik segala macam, biologi atau apa, begitu bicara agama otaknya tumpul. Semua metode keilmuan yang dipelajari dalam berbagai bidang itu, tiba-tiba kalau udah ngomongin agama adalah ya sudah ikuti aja kata guru, patuh.
Nah ini saya kira jadi problem gitu ya. Tapi lagi-lagi muncul generasi baru yang tadi kita bahas kan. Iya, Generasi baru yang lebih kritis. Iya. Ya. Tapi juga begini, Gus. Kalau yang pernah saya alami ya, memang model pencarian seperti itu memang tidak mudah ketika kita betul-betul mendalami. Saya kasih contoh saja. Saya tuh butuh waktu 3 bulan lebih untuk memutuskan model zakat mal yang mau saya pakai itu kayak apa. Karena kan ada zakat profesi, Ya. ada zakat mal. Zakat mal pun dihitungnya ada beda-beda juga. Penentuan waktunya, terus nisabnya gitu. Nah, kalau sudah bayar zakat profesi misalnya yang dilakukan per bulan, perlukah menghitung itu menjadi perniknya itu jadi banyak. Jadi ketika mempelajari itu, walaupun makin kita nyimak di YouTube sih belajarnya gitu, googling di ini, tetap akhirnya datang ke kiai juga ini gimana nih? Karena ini nggak mudah ilmu ini gitu loh. Ya pada akhirnya kan itu ibadah yang harus dipraktekkan, sehingga harus ada argumentasi yang saya merasa saya tidak melanggar nih, gitu. Nah itu yang kadang-kadang minta itu tadi dekengan. Dekengan pusat. Mesti nanya Gus Ikdam. Oke, Gus. Di Islam ini juga ada ilmu yang namanya siasah, politik di dalam Islam. Hal yang makin hari ini terutama di dalam konteks Indonesia itu mengalami banyak distorsi. Di satu sisi orang beranggapan bahwa yang ngaji lah, bersiasah itu nggak usah, itu urusan para politikus. Tapi di sisi yang lain ada orang yang bilang loh, orang Islam harus bersiasah. Karena kalau enggak tidak bisa memperjuangkan apa yang diyakininya. Kira-kira kalau mau dibikin pengkutuban seperti itulah, walaupun tentu ada gradasinya masing-masing. Menurut Anda gimana? Siasah itu bahasa Arab ya, siasah. Kalau kemudian kita tidak kelola dengan baik, maka akan masuk menjadi bahasa Indonesia berikutnya menjadi siasat. Kalau tidak dikelola lagi siasat dengan baik menjadi sia-sia. Jadi siasah itu bisa bergeser siasat, sia-sia. Gitu. Nah karena itu penting kita bisa mengelola dengan baik siasah itu. Tidak semua orang harus menjadi politisi. Ada porsi masing-masing. Tapi juga bukan berarti kita tidak aware, kita tidak paham dengan berbagai problem di politik. Berbahaya buat para kiai, buat para cendekiawan kalau tidak paham politik. Tetapi berbahaya kalau mereka semuanya masuk ke politik praktis semua. Gitu. Paham politik tapi tidak harus masuk politik praktis, kira-kira gitu ya? Iya, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian mereka tidak gampang dibohongi, tidak gampang menjanjikan masyarakat dan memasyarakatkan janji-janji gitu ya. Kira-kira kan sekarang zamannya kampanye gitu ya. Pada saat yang sama mereka juga tahu gitu bahwa perjuangan umat itu juga harus disalurkan lewat jalur politik gitu. Ada juga membedakan antara politik high politics dengan low politics, politik tinggi, politik rendahan. Ada yang mengatakan politik tinggi itu adalah politik kebangsaan, sementara politik rendah itu ya politik kepentingan, ya. Politik kontestasi semata gitu. Saya merasa bahwa itu netral sebetulnya, kata yang netral tadi. Cuma kalau kita tidak kelola dengan baik, akhirnya siasah menjadi siasat saja, dan akhirnya sia-sia. Gitu. Nah sekarang gimana nih mau mengelolanya gitu ya? Pertama tentu apakah landscape politik kenegaraan kita membuka peluang untuk kita bisa berdiskusi dengan baik soal siasah. Kalau orang ketakutan berpendapat, gitu. Kalau orang kemudian berbeda sikap pilihan politik dan rezekinya diancam, misalnya, karirnya dipersulit, gitu ya. Maka yang terjadi bukan kita bisa bersiasah dengan baik, gitu ya. Tapi semuanya ada bagian dari siasat. Nah, terus juga knowledge, gitu ya. Bagaimana kemudian akses informasi. Bagaimana kita terbiasa memutuskan itu berdasarkan data. We have to make an informed decision gitu ya. Ya, jadi keputusan itu berdasarkan informasi, bukan berdasarkan perasaan, apalagi rumor seterusnya. Sementara politik kita
banyak sekali based on rumor, banyak sinyal semu yang sengaja dilempar, Hmm. banyak kemudian juga orang terpancing ada pengalihan macam-macam gitu ya. Eh, dan kita terkaget-kaget ketika itu terjadi gitu ya. Jadi tadi political landscape-nya sistemnya harus mensupport, terus kemudian akses informasi juga harus dibuka. Dan yang paling akhir lagi menurut saya paling penting adalah etika berpolitik. Nah, etika ini yang jadi masalah gitu ya. Apalagi ketika orang mulai mengatakan apakah sebuah keputusan pengadilan tertinggi itu tetap sah meskipun melanggar etik. Nah, itu panjang urusannya. Itu panjang urusannya. Dalam Islam juga panjang urusannya. Panjang urusannya. Sama saja dengan pertanyaan gini, apakah sah hukumnya hasil pemilu yang berdasarkan kecurangan misalnya. Iya. Gitu. Sama dengan gini, apakah sah sholat dengan memakai sajadah curian? Betul. Apakah sah hukumnya wakaf masjid, mendirikan masjid dengan uang korupsi gitu? Itu kan irisan-irisan antara pertanyaan legal formal dengan etik. Gitu. Nah, ada yang mengatakan, ya saya korupsi satu hal, saya naik haji dengan uang korupsi itu hal berikutnya. Selama saya menunaikan rukun hajinya lengkap, komplit, ya haji sah dong. Kan gitu kan? Iya. Perkara saya korupsi, ya itu dosa aja lain lagi begitu kan. Seolah-olah semua bisa dipartisi. Ya gitu. Tapi bagaimana Anda sholat dengan sajadah curian gitu? Bagaimana Anda naik haji dengan uang korupsi? Bagaimana Anda membangun masjid bersedekah tapi bukan dengan uang yang halal segala macam. Nah, sekarang itu problem kita seperti itu. Irisan-irisan itu yang terjadi. Betul. Ya, jadi bukan hanya persoalan kemarin keputusan di MK saja, tapi sebetulnya di masyarakat kita irisan-irisan itu sudah terjadi. Makanya terjadi kegampangan ketika itu terjadi menyikapinya. Ada yang menganggap putusan MK yang melanggar etik itu ya hal-hal yang biasa saja. Siapa sih yang tidak melanggar etik di tanah air saat ini gitu kan, misalnya gitu kan. Ya itu masalahnya mahkamah tertinggi. Nah itu kan semacam gitu. Jadi kira-kira irisan yang semacam itulah gitu. Oke, nah Gus Nadir, Anda bergiat juga dan beraktivitas di Nahdlatul Ulama. Ya, Anda kenal betul Nahdlatul Ulama dari keluarga juga. Anda belajar dari berbagai pesantren. Relasi Anda banyak sekali dengan para kiai, baik kiai sepuh maupun kiai muda. Ya, saya sering nonton YouTube Anda di Denanyar, di Tebu Ireng, macam-macam lah. Saya melihat sekarang ini menjelang detik-detik pencoblosan pemilu, ada ambiguitas salah satu organisasi terbesar formal yang menaungi orang NU, yaitu PBNU. Di satu sisi kita saya misalnya dari dulu mendengar kampanye orang NU harus netral. Itu pun saya masih bertanya-tanya nih, netral itu seperti apa? Orang PBNU tidak boleh berpolitik, tapi di sisi lain kita lihat Mas Nusron Wahid aktif menjadi ketua pemenangan pemilu di 02 ya. Lalu itu gimana tuh di satu sisi? Kemudian misalnya kemarin ada pergantian atau pemecatan, saya nggak tahu istilah yang tepat kalau di NU, Kiai Marzuki Mustamar ya dari Jawa Timur, salah satu basis NU yang sangat kuat dan sangat dihormati oleh banyak kiai di Jawa Timur ya, karena mungkin dianggap beliau berpolitik, walaupun saya tidak tahu berpolitiknya itu seperti apa. Seperti kan tadi Anda bilang, berpolitik itu spektrumnya luas. Orang Islam itu ya harus minimal ngerti politik, bahwa dia menjadi politikus atau tidak, itu lain soal. Dan terakhir, saya lihat ada Ibu, dengan hormat, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Beliau masih menjabat sebagai Ketua Muslimat NU, kemudian ditunjuk sebagai tim pemenangan 02. Saya tidak tahu persis apa jabatannya, tapi sudah declare. Jadi saya ini sebagai ya seorang jurnalis gitu ya, orang yang ini bertanya-tanya, ini sebetulnya yang benar gimana ini, kok nggak jelas. Dan ketika saya ketemu dengan banyak teman teman saya kan banyak orang NU juga yang muda-muda, mereka juga bingung, Gus. Anda sebagai seorang akademisi ya, orang yang lahir besar di NU, bagaimana menjelaskan ini, Gus?
Ini pertanyaan berat-berat, saya balik ke Melbourne aja ya. Aduh, jadi gini. PBNU ya, itu terikat dengan Hitos 1926. Oke. Yaitu Hitoh yang dimaksud dengan ketika NU mulai berdiri dulu tahun 1926, Ya. itu garis perjuangan yang oleh Hadatul Syekh Hasyim Asy'ari, itu NU itu bukan organisasi politik. Oh. Gitu kan. Jadi pertama didirikan itu ini Jam'iyah gitu. Ini Jam'iyah. organisasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, bukan menjadi partai politik dulu. Sempat pada satu masa dulu karena landscape politik NU berubah menjadi partai politik, setelah itu kemudian kembali lagi ke Hitoh 1926. Nah, tapi tafsiran terhadap Hitoh 1926 itu, kembali ke Hitoh itu sangat dinamis. Dulu itu tafsirannya adalah NU menarik diri, khususnya di zaman Orde Baru, ketika tekanan luar biasa, NU menarik diri dari semua partai politik waktu itu, fokus bangun pesantren, fokus ngaji, apa segala macam. Makanya lahirlah tokoh-tokoh sekali Gus Dur, gitu. Dan itu diperkuat dengan Profesor Nurholis Majid, Oh iya. Partai Islam yes, Partai Islam no, ya? Betul. Ya, terus saya lanjutkan waktu itu, Islamnya khilafah no, gitu. Iya. Nah, terus kemudian di era reformasi NU mendirikan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Yang artinya itu betul-betul diinisiasi sebagai anak kandung dari Nahdlatul Ulama. Iya, karena kalau NU itu Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Ulama, PKB itu Kebangkitan Bangsa. Oh. Gitu sebetulnya. Nah, jadi segaris lah dianggapnya gitu kan. Yang NU itu sayap keagamaan, PKB sayap politik. Iya. Tapi dan berhasil mengantarkan Gus Dur jadi presiden kan gitu ya. Betul. Tapi dalam perkembangan selanjutnya ternyata disadarkan bahwa orang NU itu nggak cuma di PKB. Ternyata masih ada yang di Golkar, masih ada yang di P3 gitu. Sekarang pun juga di mana-mana gitu. Di PSI. Orang NU di PKS aja banyak, Gus. Banyak. Di PSI ada juga ya, di PSI ya. Ada. Terus kemudian tafsir hitohnya gimana dong? Iya. Apalagi 2019 kemarin PBNU itu membuat gol di masa injury time gitu ya. Itu Kiai Ma'ruf Amin dicalonkan jadi wapres dan ternyata berhasil menjadi wapres sampai saat ini. Posisi beliau saat itu Rois Am gitu. Kemudian Gus Yahya terpilih menjadi ketua umum PBNU dan beliau menyatakan bahwa PBNU itu netral, tidak akan pernah ada capres cawapres dari PBNU. Dan itu dibuktikan di 2004 ini tidak ada satupun capres cawapres yang resmi dicalonkan NU. Karena memang NU bukan partai politik, gimana mau nyalonkan kan gitu. Iya. Undang-undang kita mengatakan harus partai politik, ada juga presidensial threshold kan gitu kan, harus 20% dan seterusnya. Yang NU bukan partai politik tentu tidak akan bisa memenuhi presidensial threshold kan gitu. Dan dia bukan partai politik. Bukan partai politik. Gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi Hitoh itu dianggap netral. Netral dalam arti tidak akan mencalonkan capres-cawapres. Yang kedua, kalau dulu itu karena sejarah tadi itu, PKB didirikan oleh para ulama NU, maka PKB itu mendapat hak privilege, gitu ya, dengan PBNU. Yang kemudian di masa Gus Yahya ini, PBNU ingin merangkul semuanya, nggak cuma dengan PKB. Sehingga kemudian ada orang Nasdem yang di PBNU, ada orang Golkar di sana, ada orang B3, dan seterusnya gitu. Tapi dalam prakteknya, ternyata dipahami yang disebut dengan hitoh dengan menjaga jarak dari partai politik, yaitu merangkul semua kecuali PKB. Nah, gitu. Jadi dari satu titik ekstrim, PKB mendapat hak privilege, tiba-tiba terjadi ketegangan-ketegangan pasca Muktamar di Lampung, terpilihnya Gus Yahya, dengan Caimin yang sebetulnya mereka itu sama-sama kuliah di UGM dulu gitu ya. Iya. Satu ini lagi, fakultas. Satu fakultas gitu. Terus juga dengan antara Caimin dengan Gus Ipul. Masih keluarga sepupuan. Bahkan saya kemarin waktu ziarah, makam kedua orang tua mereka berdekatan. Oh iya. Gitu. Nah, karena ketegangan PBNU dengan PKB itu, maka orang bilang, ternyata yang dimaksud hitoh itu merangkul semua kecuali PKB. Dan kalau nggak salah, Gus Ipul jadi bupati wali kota yang sekarang itu atas dukungan PKB. Mungkin gitu, saya nggak tahu. Tapi kira-kira begitulah. Nah, jadi timbul persoalan gitu ya.
Nah, ternyata belakangan ini makin parah, Mas Butut ya. Saya mendengar kemarin itu di Surabaya dikumpulkan oleh PBNU di Hotel Bumi, pengurus Rois Am hadir, ketua umum hadir, Ya. Rois dan ketua Tanfiziah seluruh Indonesia, PW, PC, Rois dan ketua Tanfiziah. Ya. Berarti Kiai Akhyar ada? Kiai Miftahul Akhyar ya hadir. Berarti Gus Yahya juga Gus ada? Yahya juga hadir. Ya. Gitu. Lengkap lah berarti? Lengkap. Dan saya mendapat informasi yang saya sudah cek, saya sudah tabayun ke sejumlah kiai sepuh yang hadir, bahwa memang ini menjadi masalah ketika retorika di luar adalah netral, ya, tapi ternyata lain di mulut, lain di pertemuan itu. Nah, dalam pertemuan itu ternyata ada dauh, instruksi atau apapun namanya, tidak tertulis, karena bukan keputusan organisasi resmi. Iya. Tapi menggerakkan struktur organisasi secara masif sampai ke bawah tadi itu, yaitu untuk mendukung calon 02, gitu. Nah, ini menjadi keresahan. Kenapa kemudian PBNU melanggar apa yang dia sampaikannya sendiri sebelumnya, Betul. Untuk kemudian tidak bermain politik praktis, Ya. bermain politik kebangsaan tadi, Iya. gitu ya. Bukan politik kepentingan, apalagi politik kontestasi, gitu ya. Walaupun pengurus PBNU bisa mengatakan, loh kan kami tidak melakukan pertemuan di kantor, tapi di hotel, tidak ada instruksi secara tertulis segala macam. Tapi itu ngakalin fikih kalau kata orang helah, dulu. istilahnya helah. Helah ya. Helah, gitu. Itu hukumannya kalau Gusti Allah katanya dimasukin nerakanya di dalam tol. Ya, itu helah gitu. Kalau ya. kiai desa dulu ngomongnya. Ya. Nah, tapi ini helah yang berbahaya buat saya, gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, ketika PBNU ikut terlibat, mau formal non formal, gitu ya, mendukung pasangan entah mau 01, 02 atau 03, maka saya melihat bahwa civil society ini tidak lagi berdaya menghadapi pilpres segala macam. Kekuatan kritis di luar pemerintahan, ya, di mana NU menjadi bagian dari civil society, ini menjadi tumbang. Gitu ya. Satu. Yang kedua adalah, lebih parah dari itu, jika ada chaos, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak ada chaos, tidak, semua pemilu berjalan aman dan damai, ya, amin. Jika terjadi berbagai konflik kepentingan, ada orang kezaliman lah, ada kecurangan lah, ada upaya-upaya memaksakan satu putaran kah, ada tekanan, macam-macam lah, ya, gitu ya. Benar atau tidaknya wallahu alam. Kalau itu terjadi, konflik itu, maka NU yang selama ini menjadi salah satu elemen kuat perekat bangsa, pertanyaannya adalah, apakah NU masih bisa dipercaya masyarakat untuk menengahi konflik-konflik politik, kepentingan politik pilpres itu? Ketika NU sudah menggerakkan strukturnya secara masif dari atas sampai ke bawah, mendukung pasangan calon tertentu. Jadi kayak tim pemenangan ya? I'm afraid so, gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita kehilangan marwah NU, Betul. ya, sebagai ormas yang merekatkan bangsa. Duh, saya ngomong gini merinding. Jadi Iya, dan jumlahnya banyak sekali ya. Iya, dan ini bisa membelah masyarakat di bawah gitu. Lebih-lebih timbul pertanyaan, kalau NU mengeluarkan keputusan secara politik atau apapun namanya, selalu ada landasan fikihnya. Itu khas. Jadi waktu saya tanya dengan beberapa kiai sepuh yang Rois Surya yang hadir dalam pertemuan itu, mereka juga bilang, kami tidak menemukan landasan fikihnya kenapa harus mendukung 02. Sementara yang 02 itu sama sekali tidak ada bau-bau NU-nya. Yang ada bau-bau NU-nya adalah 01, 03. Kalaupun mendukung 01, 03 yang ada bau-bau NU-nya, tetap ada landasan fikihnya dong yang disodorkan. Kan gitu kan? Gitu. Kan NU tidak bisa memilih berdasarkan kepentingan atau perasaan gitu. Ya karena kamu teman yang kita dukung. Tapi kan ada dong. Ada landasan fikihnya. Nah ini landasan fikihnya ini yang tidak dijelaskan, yang kemudian menyulitkan para Rois Surya wilayah dan cabang untuk menjelaskan kepada umat kenapa 02 gitu. Kenapa tidak memprioritaskan pasangan calon yang ada orang NU-nya. Di 01 ada Caimin, Zuriyah dari pendiri NU, dari Kiai Haji Samsuri, ada Prof Mahfud MD, meskipun belakangnya MD itu bukan Muhammadiyah loh belakangnya gitu ya. Gitu. Prof Mahfud yang kemudian sahabat dekat Gus Dur. Ya. Betul. Nah, sementara Prabowo Gibran yang memang bukan tradisinya, bukan kesana gitu ya. Kenapa itu dipilih? Itu menjadi pertanyaan. Tapi buat saya terserahlah.
terserah lah, pilihan-pilihan itu terserah. Tapi mau mendukung 01 sekalipun atau 03 sekalipun, marwah NU dipertaruhkan. Oh. Mau mendukung 01 atau 03 atau 02, siapapun mau dipilih, ketika NU lain di mulut, lain di aksi, dan kemudian mempertaruhkan nasib bangsa pasca pilpres, ya, itu menurut saya jadi persoalan. Mas Putut misalnya, ketika PBNU mendukung 02, kalau 02 menang, NU bisa ikut masuk. Mungkin mendapat posisi atau Allah alam, saya nggak tahu. Mungkin dapat konsesi-konsesi. Tapi siapa yang akan mengayomi 01, 03? Dulu itu NU ada di mana-mana. Di setiap calon, setiap apa akan ada. Ya. Orang menuduh, wah ini main 2 kaki, 3 kaki. Tapi sesungguhnya para kiai itu ingin mengatakan gini, siapapun yang menang, kami berarti ada unsur NU yang ikut membangun bangsa. Maka siapa yang kalah, kami akan ikut mengayomi, karena kami juga ada di situ. Iya. Gitu. Tapi ketika sekarang difokuskan pada satu struktur, secara struktur, yaitu 02 saja misalnya, ya kalau menang bagaimana, kalau kalah bagaimana, gitu. Kalau konflik bagaimana, gitu. Ya itu. Nah itu yang jadi masalah. Kalau terjadi, mohon maaf saya potong, kalau terjadi konflik 01, 02 dan pendukungnya dan 03 gitu ya. Kalau sudah jelas kemudian PBNU satu pilihannya, berarti nggak otoritatif untuk menerang, untuk jadi menengahi wasit, kan? ya, untuk jadi wasit tidak menengahi, gitu. Padahal NU khitoh tadi itu, gitu ya, kita kan menjaga kebangsaan kita. Nah. Betul. Apalagi maaf Gus Nadir, di awal-awal pengurus PBNU yang sekarang kan banyak memberi surat peringatan dulu, surat peringatan. Kemudian kenapa ketika ada yang deklarasi atau bertemu dengan partai politik di kantornya, ya, betul, atau masuk ke dalam tim ses itu beberapa orang harus cuti, gitu ya, iya. Atau bahkan dimundurkan. Banyak yang disuruh mundur lah ya, dipecat lah. Bahkan ada yang dipecat segala macam gitu. Terus apa kita bisa bilang kalau struktur dari Rawis Am ketua umum sampai ke bawah itu terlibat sekarang? Apa mereka harus mundur semua? Nah itu dia. Apa mereka harus cuti semua? Nah itu. Gitu. Masa pengurus Ormas cuti? Ya gitu kan, segala macam gitu kan. Kan problem umat itu sepanjang hari, sepanjang saat kan. Siapa yang mengurusi umat jadinya? Iya. Gitu. Dan beberapa pengurus wilayah dan cabang yang saya temui itu mereka punya persoalan karena selama ini mereka sudah membangun komunikasi dengan semua elemen bangsa, memainkan peranan yang netral tadi itu. Sesuai dan instruksi dari PBNU. Iya. Tapi tiba-tiba sekarang harus difokuskan gitu. Sehingga mereka mengatakan terjadi kegambangan kalau kami bertemu dengan si A. Contoh. Ya. Minggu lalu itu saya mengisi, saya menjadi salah satu pembicara di Haul Gus Dur di Tebu Ireng. Ya, saya nonton videonya. Nah, hadir Yeni Wahid ya, dari 03, bahkan cawapresnya Prof Mahfud hadir di samping saya duduk di panggung. Orang langsung rame, begitu Prof Mahfud pasang foto itu, orang langsung rame, Gus Nadir 03 nih. Seminggu kemudian, Haul Den Anyar, saya juga nonton. Di mana Caimin ada, karena Imam Caimin keluarga Den Anyar. Anies datang. Ada juga. Anies Baswedan juga hadir. Gitu. Dan saya juga ada di panggung. Kayak Agil Sirat juga ya. Dan saya juga ada di panggung. Nah terus orang ramai lagi. Loh sekarang 01. Nah ini jadi orang jadi bertanya-tanya. Padahal menurut saya, ya saya tinggal menunggu haul yang dihadiri oleh Prabowo aja gitu. Ya kalau saya diundang sama bicara saya hadir juga gitu kan. Gak ada masalah gitu. Semua. Karena memang kita harus membina hubungan dengan semua orang. Kita mendialogkan persoalan bangsa ini. Sehebat-hebatnya kita, kalau hebat, sehebat-hebatnya kita ya, kalau hebat gitu, tidak akan bisa menyelesaikan persoalan Indonesia ini sendirian. Betul. Ya, gitu. Dan NU memainkan peran yang penting. Nah, kenapa kok sekarang malah jatuh begini nih, Gus? Karena itu saya sudah matur dengan sejumlah kiai sepuh. Saya mau menggulirkan apa yang saya sebut adalah mari kita menjaga kembali marwah NU. Harus ada suara-suara lain yang didengar publik bahwa NU itu tidak semuanya mendukung paslon tertentu. Harus ada suara-suara yang didengar oleh elemen bangsa lain bahwa juga ada para NU di luar struktur, di luar PBNU yang kemudian masih ingin memainkan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. NU itu kan ada 3 bagian. Pertama ada disebut dengan Jam'iyah, organisasi PBNU. Ada namanya Jamaah, ini kultural. Ada lagi sekarang kelompok ketiga yang muncul, fenomena, yaitu adalah orang yang tradisinya NU. Dia NU secara tradisi. Dia tidak bagian dari Jamaah, dia tidak bagian dari Jam'iyah.
Contohnya adalah misalnya orang yang ikut maulid, tradisi-tradisi NU. Oh, saya itu, Gus. Nah, itu kelompok ketiga. Ya, ya. Oh, Yang saya tradisinya kelompok tiga ber-NU. ya. Iya, Tradisi iya, ber-NU. Gitu. iya, iya, Ya. iya. Nah, jadi spektrumnya luas. Luas. Dan Ya, selama betul. ini berjalan dengan sangat baik. Yang di Jam'iyah oke, teruskan. Yang di Jamaah oke. Yang kemudian ikut mauludan, ikut tahlilan oke. Tapi begitu tarawih maunya ikut yang Muhammadiyah 11 rakaat karena lebih ringkes gitu kan. Sama ya, itu juga. Sama. Nah, gitu ya misalnya. Nah, itu kan ada spektrum seperti itu gitu. Nah, semuanya ini kan harus turut menjaga khitoh 1926 itu kan gitu. Semuanya itu harus dirangkul. Semuanya itu harus menjadi perekat bangsa. Tapi ketika kemudian Jam'iyah bersikap seperti itu, jamaah siapa yang ngurusin? Terus orang-orang yang seperti Mas Putu tadi, ya tradisi Dan itu ber-NU-nya banyak loh, Gus, orang kayak saya banyak. ini. Iya. Yang baru kalau saya sih ya alhamdulillah dari kampung udah ngaji lah baru. Iya, Tapi iya. banyak yang ngajinya setelah kerja. Iya. Ya rata-rata juga ngaji di orang-orang Nahdlatul Ulama kan karena lebih enak gitu. Dan guyonan dan pulang Iya. itu bawa berkat makanan gitu kan. Iya, betul. Nah ini sekarang mereka mau gimana gitu kan. Jadi masalah. Apalagi orang bilang nggak ada makan siang gratis. Orang juga bertanya, apa sih yang didapat oleh PBNU? Konsesi-konsesi politik apa? Betulkah rumor yang ada bahwa NU akan dapat tambang, konsesi tambang? Misalnya? Dan itu kalaupun ada, apakah itu baik buat NU? Worth it kah gitu ya? Worth it. Untuk ditukar dengan politik kekuasaan bukan kebangsaan dan menggadaikan marwah NU misalnya. Kalau benar itu ya, misalnya. Dan saya merasa bahwa kenapa sih retorikanya itu ternyata netral tapi ternyata tidak netral gitu. Mumpung belum terlambat gitu ya. Saya kira saya tidak mungkin menggurui Rois Am ya. Beliau kiai kita semua, guru kita semua. Tapi saya mengetuk kesadaran batiniah sahibul maqam. Rois Am itulah sahibul maqam, pemilik makom Rois Am. Bukan sosok kayak Miftahul Ahyarnya, tapi makomnya itu loh, makom Rois Am. Iya, iya, iya. Makom yang menaungi semua pihak, semua golongan. Betul. Ya. Makom yang mendoakan semua. Betul. Makom Orang yang dituakan. Orang yang dituakan. Iya. Lagi-lagi saya merinding ngomong gini. Ya, jadi mohon tidak terpancing ataupun tidak hanya sekadar mendapatkan informasi-informasi sepihak yang kemudian beliau memutuskan untuk mendukung itu, memberikan instruksi semacam itu. Sampai ada kata-kata beliau, saya mohon sekali ini saja, sam'an wa ta'atan, tolong dengar dan taat pada saya. Sampai kata-kata itu keluar. Dan itu saya confirm dengan sejumlah pihak, keluar kata-kata itu dari beliau. Itu kan menunjukkan bukan hanya sekedar instruksi, tapi memohon. Seorang sahibul makom, pemilik makom seperti Rois Am, tiba-tiba, saya ngomongnya enak, ini saya merinding. Kok tiba-tiba kemudian mohon gitu dalam bahasanya. Atau untuk saya juga sebetulnya mau ngomong agak yang lebih rendah dari mohon, tapi nggak usah lah, nggak sopan, adabnya nggak ada. Nggak ada. Memohon untuk anak buahnya gitu loh ya, di tingkat wilayah dan cabang itu mentaati dan mendengar dia gitu loh, mendengar beliau gitu. Rasanya itu bukan tradisi kita gitu. Gitu. Karena biasanya ya kalau Rois Am begitu sekali dawuh ya semua ngikut gitu. Iya. Tapi atau dimintain fatwa. Iya. Iya kan? Tapi harus ada landasan fikihnya. Oke. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan. Apa landasan fikihnya? Hanya mendukung paslon tertentu. Gitu. Satu itu. Dan apa landasan fikihnya untuk kemudian mendukung paslon tertentu ya? Terus apa landasan fikihnya untuk tidak netral menurut Anda penting nggak? Nah, betul. Apa landasan fikihnya memprioritaskan paslon tertentu ketika paslon yang lain itu justru ada relasi kuat dengan NU, betul, misalnya, gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, dijelaskan. Karena tradisi NU kan tradisi bahsul masail, tradisi mendiskusikan, mencari pemecahan persoalan itu secara fikih. Khas NU itu. Kalau tidak ada landasan fikihnya ya bukan NU kan begitu. Iya. Nah, jadi saya kira ini perlu kemudian menjadi wacana publik, menjaga marwah NU agar tidak terseret pada politik kekuasaan sesaat. Dan gini Gus Nadir, mohon maaf ya, manuver ataupun pergerakan semacam itu punya resiko yang cukup besar membingungkan umat. Ini juga bahaya.
Saya saja yang tidak masuk dalam struktur, tidak bergiat di dalamnya aja bingung. Sebagai orang media, ini sebetulnya apa ya maksudnya ya? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa berubah begini? Sementara sudah banyak yang dipecat, tapi kok kemudian ada pergerakan begini? Dan apalagi ketika mendengar tadi ada pertemuan di Surabaya, Ya, di Hotel saya Bima, yakin Anda seorang akademisi sekaligus masih memegang teguh etika santri, ya, tabayun dan kemudian dikonfirmasi, makin nggak jelas. Ini mohon maaf, terus bagi para anak-anak cabang, ranting dan sebagainya itu gimana itu nanti jadinya? Ya, itu yang menjadi pertanyaan ya, menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena prinsip tadi NU yang ada di mana-mana, gitu ya, yang mengayomi semua pihak, yang kalah tidak merasa dilangkahi, gitu, yang menang tidak jadi jumawa. Itu kan tugas NU membimbing umat seperti itu, ya. Dan tugas-tugas kebangsaan seperti itu merawat kebinekaan tunggal kita itu, merawat perasaan-perasaan secara psikologis anak bangsa yang habis kontestasi dan harus bisa rukun kembali gitu ya. Betul. Itu akan gagal dimainkan. Peran-peran itu akan gagal dimainkan oleh PBNU kalau PBNU sudah secara masif menggerakkan strukturnya. Gitu. Dulu itu ya Mas Putut, pimpinan PBNU punya preferensi pilihan pribadi. Betul. Ya. Dari mulai Kiai Haji Musadi, Kiai Haji Musadi, Kiai Said Agil Sirot, ya. pernah. Ya. Tetapi kan tidak menggerakkan struktur secara masif. Dan tidak hanya satu calon. Gitu. Dulu ketua umumnya Kiai Said sempat mendukung Prabowo di 2014. Kiai Asadnya wakil ketua umum mendukung Jokowi gitu ya. Betul. Nah, dan itu membuat pilihan-pilihan di bawah gitu. Dan lagi-lagi itu tadi, itu memang strategi NU yang masuk kemana-mana. Tapi ketika mengkerucut kepada satu calon tertentu, lebih-lebih calon tertentu itu di backup oleh penguasa, dan ternyata tidak ada bau-bau NU-nya, gitu. Itu tim pertanyaan kan gitu. Iya. Iya. Lawang mendukung yang ada bau-bau NU-nya saja bisa dipertanyakan kok gitu. Iya, betul. Kan gitu. Makanya kan? Ya. kalau saya ringkas ada 3 problem besarnya berarti Gus Nadir. Yang pertama adalah kenapa tidak konsisten dengan apa yang sudah diucapkan dan dilakukan, ditertibkan. Betul. Kan banyak yang kena penertiban tuh. Iya. Ya, Kan dapat SP, surat peringatan. Surat peringatan bahkan sampai mungkin dipecat ya. Surat cinta istilahnya. Kemudian yang kedua adalah kenapa kemudian memilih paslon tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ini menjelaskan kepada umat. Ya. Nah itu 3 hal ini yang agenda pentingnya ini. Ya. Dan saya kira seperti tadi, kalau ketika kita menggerakkan wacana untuk menjaga marwah NU, kita bukan mengkritik Rois Am ataupun ketua umum gitu ya. Kita sedang memainkan peran bahwa sebagai santri, sebagai jamaah, sebagai orang yang ikut memiliki NU, ya, bahwa bukan ini loh yang diniatkan Hadatus Syekh ketika mendirikan NU, gitu ya. Gitu. Jadi dan para orang tua kita itu lebih paham dari kita, gitu. Tapi bukan berarti kemudian mereka maksum, tidak ada dosa, tidak selalu benar pesannya, gitu ya. Sebagai santri yang baik, sebagai anak yang baik, ya tentu ikut menjaga agar orang tua tidak melakukan kesalahan. Ya. Walaupun saya pribadi mengatakan ijtihad politik itu ya sebagaimana umumnya ijtihad. Kalau salah ya 1 pahala, kalau benar 2 pahala. Ya. Tetapi dampaknya, efeknya itu kan akan luar biasa, gitu ya. Akan ada sekarang aja setiap yang komentar berbeda netizen akan mencaci maki. Saya suka membayangkan, saya tidak akan bisa terima ketika Rois Am nanti dicaci maki oleh pihak dari tim sukses paslon lain. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana lukanya hati kami para santri kalau para kiai-kiai sepuh kami, baik tingkat Rois Am atau para Rois Surya yang mengikuti instruksi tadi itu, akhirnya dibentur-benturkan satu sama lain. Ya mohon pikir panjang lagi lah, ya, gitu. Yang mana yang lebih maslahat untuk kedepannya? Ya. Apakah konsesi-konsesi yang jika benar itu terjadi, konsesi tambang kah atau apalah gitu ya, itu cukup penting kemudian untuk NU menurunkan marwahnya misalnya. Ya saya tidak punya jawaban yang pasti, ya kita serahkan kepada Rois Am dan ketua umum.
Tetapi sebagai santri dan warga NU biasa, saya kira perlu ada wacana untuk mengatakan mari yuk kita kembali menjaga marwah NU dan sekaligus menyampaikan kepada publik bahwa masih ada loh suara-suara NU kultural yang bukan di struktur, yang masih concern dengan menjaga bangsa ini, masih concern dengan politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan. Nah, terakhir Gus Nadir, karena hampir 1 jam. Ya. Idealnya menurut Gus Nadir dalam situasi seperti ini, iya sudah ada turun instruksi itu, gitu. Apa sebaiknya? Anda kan seorang akademisi ya, dan warga Nahdien berhak lah, punya otoritas juga secara keilmuan ya. Apa yang sebaiknya segera dilakukan oleh PBNU dalam situasi seperti ini? Ya, kalau tadi PBNU ya menurut saya kita berharap segera mengoreksi kebijakannya. Tapi untuk PWNU dan cabang-cabang di bawah yang mendapat dauh tadi semacam itu, saya ingin mengatakan begini. Itu bukan keputusan resmi organisasi. Karena tidak ada pernyataan tertulis SK, kop surat, nama. Meskipun itu keluar secara lisan. Itu lebih mengerikan karena dikumpulin. Ya, artinya gini, kalau mereka tidak mentaati itu, maka diam saja. Diam saja, ya. Tidak bisa dianggap melanggar keputusan organisasi. Betul. Karena tidak ada teks keputusan resmi. Tapi diam dalam konteks ini selemah-lemahnya iman, Gus. Betul nggak sih? Saya kira, bukankah sebaiknya bersuara untuk memperbaiki? Ya. Atau gimana sih? Saya mohon maaf, nggak tahu tradisi di dalam NU. Maksud saya gini. Jadi secara organisatoris, kalau mereka diam, tidak melakukan apa yang diperintah, mereka tidak melanggar keputusan organisasi. Oke. Karena tidak ada instruksi tertulis kan, tidak ada SK tertulis yang pakai kop surat, pakai stempel bahasa segala macam gitu. Satu. Kalau mereka bersuara, gitu ya, diam saja tidak melanggar, gitu. Apalagi mereka bersuara dengan mengajukan itu tadi, menjaga marwah NU dan menjaga kembali ke Hitos 126. Gitu. Itu lebih baik berarti. Itu lebih baik. Bersuara dan saya kira orang akan mengatakan bahwa loh ini justru sesuai dengan spirit NU berdiri kembali ke Hitos 126. Gitu. Nah, masalahnya adalah apakah mereka berani bersuara atau tidak. Tapi keresahan itu nyata. Keresahan itu ada. Ketika para kiai sepuh, para roi surah di berbagai wilayah yang saya datangi sekaligus tabayun dan matur untuk menyampaikan ini ke publik, mereka mengatakan bahwa di NU ini tingkat keputusan tidak semata-mata keputusan organisasi. Betul. Gitu. Di NU ini jam'iyah dengan jamaah, ya itu selalu beririsan. Belum tentu keputusan jam'iyah itu akan diikuti oleh jamaah. Betul. Banyak sekali keputusan-keputusan PBNU yang tidak ditaati di bawah, malah jamaah mentaati keputusan kiai lokal. Betul. Seperti itu. Betul. Kiai kampung lah istilahnya. Gitu. Jadi memang tidak otomatis gitu ya. Jadi paslon tertentu yang kemudian merasa didukung PBNU nggak usah GR juga gitu. Gitu. Karena di NU itu unik. Tidak ada garis komando seperti di militer atau di organisasi modern gitu ya. Ada irisan jam'iyah dengan jamaah. Nah, karena itu saya juga berharap para kiai sepuh ketika mengingatkan saya soal itu, irisan jam'iyah dengan jamaah, ya bagaimana fokus mereka adalah menjaga keutuhan bangsa. Itu jauh lebih baik. Gitu. Mari sama-sama kita jaga pemilu berjalan dengan aman, damai, dan kemudian NU bisa memainkan peran-perannya untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Memang betul sih Gus, ada jam'iyah, ada jamaah yang belum tentu seturut dengan itu. Memang betul. Tetapi bagaimanapun pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah pengurus organisasi resmi. Punya landasan etis yang mesti dipegang. Landasan etis inilah kan yang bisa menggerakkan gitu. Nah, kalau landasan etis ini tidak ada, mohon maaf, berarti kan menimbulkan sekian banyak tanda tanya dan kecurigaan. Itu yang saya kira tidak baik. Gitu. Saya sepakat. Tanpa perlu saya tambahi, karena kalau saya tambahi saya jadi tidak etis juga. Saya sepakat. Pernyataan itu. Iya. Ya karena bagaimanapun juga saya bilang sama sejumlah gus-gus dan para kiai yang berdiskusi dengan saya soal ini juga, bagaimanapun adab kita utamakan, gitu ya. Tapi pada saat yang sama kepentingan bangsa juga harus menjadi prioritas. Gitu. Jangan atas dasar adab kita tidak mau bersikap, gitu. Betul.
gitu. Maka kemudian kita akan mendiamkan Hmm. kemudaratan-kemudaratan yang akan terjadi, dan ini menurut saya bukan hanya tidak beradab, tapi ya biadab gitu lah. Iya, iya, maksudnya kalau ada orang yang mau menuju ke kecelakaan, kita tahu di situ ada jurang, Iya. kan nggak mungkin kita nyun sewu atau membiarkan nggak sopan Nggak, akhirnya. ya, dalam bahasa usul fikih itu disebut saduz zari'ah. Kita menutup celah atau pintu menuju keburukan. Itu Oh, saduz zari'ah. Jadi kalau misalnya kita lihat ada pintu-pintu kejelekan di sana, ya, eh, ada lubang di balik pintu, ada orang membuka pintu, ya kita tahan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan prinsip itu tadi, PBNU khususnya bisa kemudian melihat lebih jauh lah ya kepentingan bangsa ini. Mudah-mudahan seperti itu. Bahwa mereka punya argumentasi iya, bahwa mereka punya data-data iya, bahwa mereka punya preferensi-preferensi iya, gitu ya. Tapi ya data bisa diadu data, betul. preferensi bisa dibahas dengan preferensi yang lain. Tetapi kepentingan bangsa kita harus sepakat semua, Oke. gitu. Gus Nadir, terakhir sekali silakan saya beri Anda kesempatan untuk bicara kepada, terutama begini, karena Anda ini kan unik posisinya, akademisi, santri, nggak terlihat ada di mana begitu ya. Kalau mungkin kiai yang lain yang bersuara itu kan nanti, wah ini paslon ini nih Iya, karena PKB atau ini karena ikut PDI dekat dengan iya, iya. Anda kan punya posisi yang unik dan sangat Saya otoritatif partai secara. mojok gitu ya. Tapi posisi seperti Anda ini kan banyak sebetulnya. Ya, Nah, betul. silakan gimana seruan Anda untuk orang-orang yang posisinya seperti Anda dan terutama semoga didengarkan oleh kaum Nahdien yang muda-muda Ya. dan kaum Nahdien yang ada di bawah, lapis bawah. Silakan. Menjaga marwah Nahdlatul Ulama itu adalah bagian dari kita melanjutkan spirit dibentuknya Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ada nilai etis di sana, ada nilai perjuangan, ada nilai cinta kepada kebangsaan. Politik kebangsaan bukan politik kekuasaan. Tapi ketika kemudian jam'iyah atau pengurus besar Nahdlatul Ulama secara non formal menggerakkan strukturnya secara masif untuk mendukung paslon tertentu, maka kemudian resikonya luar biasa. Resiko yang pertama adalah marwah NU dipertaruhkan, ikut cawe-cawe secara politik, dan kelanjutan dari itu yang kedua, NU akan gagal memainkan perannya sebagai penjaga rumah bersama ini ketika terjadi konflik kepentingan, ketika terjadi chaos, yang mudah-mudahan tidak terjadi. Nah, saya menyuruhkan kepada para kiai, para masyayikh, kepada para alim ulama, kepada para gus, ya, para ning, para bunyai, mari kita bersuara mengingatkan agar kita kembali menjaga marwah NU. Silahkan teruskan politik kebangsaan kita, preferensi politik pribadi silahkan diteruskan juga, tapi mohon jangan menggerakkan struktur NU dari PBNU, PW, dan PC sampai ke bawah hanya untuk mendukung paslon tertentu. Terlalu mahal harganya buat bangsa ini, NU sebagai bagian dari civil society, masyarakat sipil, terlalu mahal harganya untuk masa depan NU, hidup tidak berhenti di Pilpres, peluang-peluang untuk membangun peradaban, peluang-peluang untuk membangun komunitas, peluang-peluang untuk membangun anak-anak bangsa menjadi hilang ketika NU nanti tergerus oleh sikap-sikap politik yang partisan. Belum terlambat, mari kita gulirkan wacana untuk kembali menjaga marwah NU itu. Saya Nadir Sahosen, saya warga NU biasa. Saya sangat berharap agar seruan ini bisa bergulir dan kita bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Ya, demikian. Terima Waduh, kasih Mas Putut kesempatannya. saya merinding sekali teman-teman, karena saya termasuk orang yang tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa NU, sebagaimana saya tidak bisa membayangkan Indonesia tanpa Muhammadiyah. Terima kasih Gus Sama-sama. Nadir. Makasih. Semoga ini semua cepat ada jalan keluarnya. Ya. Ya, karena ya saya setuju dengan Anda. Sebaiknya Nahdlatul Ulama menjaga perekat kebangsaan ini. Terima kasih sekali lagi. Teman-teman, itu saja. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Matur nuwun, Gus. Ya, makasih.